Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda bahwa akan datang satu masa bagi umatku di mana mereka tidak mengenal ulama, ilmuwan, cendekiawan kecuali dengan pakaian yang indah, dan mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali dengan suara yang indah, dan mereka tidak mengabdi kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Jika itu terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menguasakan kepada mereka seorang pemimpin yang tidak berpengetahuan, la ilmu, dan tidak memiliki belas kasih, la khilma, dan tidak memiliki rasa rahmah. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Dalam hadis ini dikemukakan bahwa ada 3 faktor yang akan menjadi penyebab utama lahirnya seorang pemimpin yang tidak baik, lahirnya seorang pemimpin yang la ilma wala hilma wala rahmah. Apa ketiga faktor itu? Menurut hadis ini, yang pertama adalah la ya'rifunal ulama illa bithautin hasan. Ulama, cendekiawan, ilmuwan tidak lagi dikenal kecuali dengan pakaian bagus. Artinya para ulama, cendekiawan, ilmuwan, orientasi hidupnya hanyalah keduniaan, sehingga dalam aktivitas mereka hanya kerjanya menumpuk harta. Al-hakumut takasur, mereka mengumpulkan harta untuk bermegah-megahan. Yang ditumbuh hanya harta, rumah, dan lain sebagainya. Sautin hasanan bisa bermakna simbolik bahwa
para ulama kita, cendewan kita, ilmuwan kita, semua sudah berorientasi pada dunia, keduniaan, sehingga mereka terjebak pada perilaku materialisme, serba dunia semata, lupa pada kepemanfaatan harta yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian harta yang direzekikan kepadamu maka infakkanlah. Harta tidak lagi digunakan untuk sedekah sesuai perintah Allah, tidak lagi mengeluarkan zakat, sehingga mereka aktivitasnya serba dunia semata. Padahal pada hari kemudian dalam sebuah hadis tidak bergeser seseorang pada hari kiamat kecuali ditanya salah satu di antaranya, dari mana kau peroleh hartamu dan kau gunakan untuk apa hartamu itu? Mestinya harta ini dengan pertanyaan seperti ini memotivasi kita untuk memanfaatkan harta kita untuk pembangunan umat. Di sekitar kita banyak orang fakir miskin, anak yatim piatu yang butuh bantuan, yang butuh pertolongan, butuh perhatian. Butuh pendidikan. Inilah yang terjadi. Satu saat nanti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan muncul orang seperti ini, ulama, cendekiawan, ilmuwan, orientasinya keduniaan semua, sehingga mereka berlomba-lomba memperindah kehidupannya, sementara kepedulian mereka kepada orang fakir miskin semakin jauh. Padahal Allah memerintahkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah memerintahkan kita untuk mengambil harta-harta dari orang-orang yang kaya itu untuk disedekahkan, untuk dizakatkan. Jadi pada akhirnya sebenarnya ada hak fakir miskin pada orang-orang kaya. Ini yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan munculnya pemimpin yang la ilma wala hilma wala rahmah. Yang kedua, wala ya'rifunal Qur'an illa bisautin hasan. Yang kedua yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin sebagaimana disebutkan di atas adalah karena Al-Quran tidak dijadikan lagi sebagai panduan hidup, tidak lagi dijadikan tuntunan.
Al-Quran tidak lagi dikaji, tidak lagi dibahas, dan tidak lagi diamalkan. Al-Quran hanya dipajang dengan kaligrafi, dibengkai dengan indah. Al-Quran hanya berada dalam kaset-kaset, video-video, dengan suara yang indah-indah. Al-Quran tidak lagi membumi. Padahal Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Quran itu adalah petunjuk, artinya pedoman bagi manusia dalam menjalani tugasnya agar tidak terjebak dan tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya. Dan Al-Quran merupakan penjelasan mengenai apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh manusia berdasarkan petunjuk Al-Quran. Dan Al-Quran juga merupakan pembeda agar manusia tidak terjebak pada perilaku yang haram, agar manusia bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Jadi yang kedua yang menyebabkan lahirnya pemimpin la ilma, la hilma, la rahmah adalah karena manusia tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai pandangan hidup yang harus diamalkan dalam kehidupan setiap orang Muslim. Yang ketiga yang menyebabkan lahirnya pemimpin yang la ilma, la rahma, la hilma tersebut adalah wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Mereka tidak menyembah Allah, tidak memadi berbakti kepada Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Artinya yang ketiga ini bahwa manusia ibadahnya situasional. Hanya pada momen-momen tertentu dia melaksanakan, menunjukkan pengabdiannya, baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah situasional, temporer, sehingga ibadahnya tidak lagi menjadi media untuk semakin meningkatkan kualitas imannya. Ibadahnya tidak lagi bisa menjadi media untuk memperbaiki aktivitas sosialnya. Ibadahnya tidak lagi berfungsi memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ibadahnya tidak lagi berfungsi untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Inilah 3 faktor, kata Rasulullah, yang akan menyebabkan lahirnya pemimpin la ilma wala hilma wala rahmah. Nah, apabila ketiga ini kata Rasulullah tegaskan, maka Allah akan menguasakan pemimpin kepada mereka yang la ilma, pemimpin yang tidak punya wawasan, yang tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan intelektual, tidak punya kecerdasan dalam memimpin. Yang kedua, melahirkan pemimpin yang la hilma, yang tidak punya rasa empati, punya belas kasih terhadap rakyatnya. Yang ketiga wala rahmah, dan akan melahirkan pemimpin yang tidak punya perasaan rahmah terhadap semua orientasi kegiatannya adalah
untuk kehidupan pribadinya, keluarganya dan golongannya. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis ini maka ketika kita ingin menginginkan pemimpin yang ideal, yang berkualitas, maka orientasi kita, hidup kita selalu lillahi ta'ala. Keduniaan dituntut dalam rangka memperbaiki kehidupan akhirat kita. Jadi dunia dijadikan media dan sarana untuk mempersiapkan diri menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian seluruh aktivitas kita, kegiatan kita sebagai ilmuwan, sebagai intelektual, sebagai ulama selalu berdasarkan apakah hal ini diperintahkan Allah sesuai Al-Quran atau tidak. Kemudian Al-Quran bagaimana kita gunakan sebagai pedoman panduan. Setiap kita mau mengerjakan sesuatu harus kita mengacu pada Al-Quran. Apakah Al-Quran ini membolehkan atau tidak? Tentu dengan membaca berbagai macam penafsiran, penjelasan dari para cerdik pandai ulama, tafsir dan sebagainya. Jadi Al-Quran tidak hanya sebagai jadi pajangan yang indah dibingkai, direkam dengan suara yang indah, tetapi bagaimana Al-Quran ini dibumikan, diaktualisasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Bukan untuk kehidupan mingguan, bukan untuk kehidupan tahunan, bulanan, tetapi Al-Quran jadi panduan yang paling efektif untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana ibadah kita, baik ibadah sosial maupun ibadah amal kita, tidak bersifat situasional, tidak bersifat kondisional, tetapi ibadah itu kita lakukan tidak ditentukan oleh situasinya. Tapi pengabdian kita kepada Allah adalah tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi, kapan saja, dalam situ apa saja, bentuk pengabdian itu senantiasa dilaksanakan oleh Allah. Karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk senantiasa berbakti kepada Aku. Oleh karena itu berdasarkan ayat ini tidak boleh ada sedetik pun aktivitas manusia yang lepas dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegiatan sekecil apapun harus orientasinya bentuknya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, kalau sudah demikian model manusia, maka pasti akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Sehingga biarpun kita tutup mata dalam memilih seorang pemimpin, maka kita tidak akan pernah salah. Kenapa? Karena kita orientasinya selalu ke Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita selalu jadikan pedoman dalam melaksanakan kehidupan kita, yang kita jadikan tuntunan dan pedoman dalam melaksanakan aktivitas kita di dunia
adalah Al-Quran. Dan kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengenal situasi, tidak mengenal batas waktu. Sehingga dengan demikian Allah akan memberikan, akan menguasakan kepada pemimpin, menguasakan pemimpin kepada kita, pemimpin yang berwawasan, cerdik, cerdas, patonah, amanah, dan cinta kepada rakyatnya dan rakyat mencintainya. Jadi kesimpulannya, hadirin sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita menata hidup kita dengan senantiasa berorientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan pedoman yang paling efektif di dalam kehidupan keseharian kita. Dan mari kita mengabdi kepada Allah dengan tidak mengenal situasi, dengan tidak mengenal kondisi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan cara sekecil apapun kegiatan kita harus senantiasa orientasinya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.